Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah perhitungan untuk mendesain fondasi pile cap ya. Dan kita menggunakan sebuah case bangunan dengan konstruksi baja ini menggunakan restraint jepit ya. Nah, karena menggunakan restraint jepit ini nanti akan mengeluarkan eksentrisitas pada pile cap walaupun dia berada di tengah-tengah. Oke. Model ini sudah saya running ya, dan di sini menggunakan atap limasan dengan jumlah lantai 1, 2, 3, 4 lantai ya. Oke, bentuknya seperti ini. Terdapat 2 akses tangga di dalamnya. Nah, kita langsung saja kita akan mengeluarkan reaksi dari fondasi. Nah, kita ganti dulu satuan karena di sini spread set yang kami siapkan ini menggunakan satuan ton dan ton meter. Oke, ya. Kita langsung saja klik di sini, display, show table. Nah, kita pilih reaction. Kita pilih kombinasi yang ingin kita tampilkan. Kita lihat di spreadsheet ini. Di sini menggunakan kombinasi 1, yaitu ada keterangannya di sini dead load plus SDL plus live load ya. Kombinasi 2 akibat kombinasi ini. Kombinasi P2 sampai PX ini untuk kombinasi fondasi yang mengalami gaya gempa gaya lateral tambahan seperti gempa atau angin, bisa juga dimasukkan di dalam kombinasi yang ini. Dan kombinasi 3 sampai 18 ini untuk mendesain penulangan dari pile cap-nya ya. Oke, kita langsung saja lihat di sini. Nah, di sini sudah ada banyak kombinasi. Ya, di sini juga sudah ada kombinasi fondasi. Ya, di sini cukup banyak karena menggunakan konstruksi baja sehingga harus ada perhitungan terhadap beban anginnya. Baik, oke dan oke. Nah, di sini sudah keluar support traction kombinasi 1, ya, ini untuk titik 2 ya. Oke. Kita langsung ke P1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita ambil di poin 2 ya. Poin 2 kita akan menggunakan data FZ 97,97 ya. Ya, dalam spreadsheet ini tidak menghitung kapasitas lateral dari tiangnya ya. Jadi Fx dan Fy-nya tidak dimasukkan, tapi Mx dan My tetap dimasukkan. Mx di sini 0,108 dan My di sini minus 0,091 Kemudian kita lihat kombinasi 2 ya. Kombinasi 2 itu menggunakan kombinasi yang ini ya, kombi 2. FZ nya 126,54 MX nya 0,136 MY nya minus 0,111 ya. Kemudian kombinasi P2 sampai PX kita akan lihat. Nah, di sini jadi diambil yang terbesar ya, seperti itu. Jadi diambil yang terbesar dari kombinasi P2 sampai kombinasi yang ada
gaya lateralnya seperti itu. Nah sini saya lihat yang P5 cukup besar, saya ambil P5 sebagai perwakilan ya. Jadi cara yang lain, export saja file ini ke Excel atau spreadsheet lain ya, baru di situ cari maksimum minimum itu bisa ya. Ini saya peragakan langsung dari program etapnya 128,01, kemudian di sini minus 5,599, (15,876). Ya, kemudian ke kombinasi 3 sampai kombinasi 18. Ya, di sini paling besar nih ya. Kombinasi 10 di sini 163,96, 163,96, kemudian minus 18,055, (1,897). Oke. Ya. Nah, di sini dia langsung memilih kombinasi terbesar di sini untuk mendesain tulangan file cap-nya. Nah, di sini program memilih yang terbesar ya. Nah, terbesar yang maksimum dari data yang ada. Gitu. Di sini saya mau menggunakan saya daya dukungnya 50 ton tiang kita ya, dan ukurannya adalah 250, kedalamannya hanya 10 meter, mungkin sudah keras ya. Dan di sini dari perhitungan dari reaksi yang terjadi itu sebetulnya 2 saja cukup ya, tapi di sini mendapat keterangan jumlah tiang harus dinaikkan. Oke, kita akan gunakan di sini misalnya saya akan naikkan 3. Nah, di sini berubah dan kita masukkan ukuran kolom ya, dan ukuran kolom misalnya di sini 400 ya, tentu sesuaikan dengan profil dan desain, dan juga tebal file cap-nya ya 600 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ukuran file cap-nya berubah sesuai dengan data yang kita input seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa rubah, misalnya kita ambil yang 3D gitu ya, jarak antar file cap ya, jarak antar tiangnya, maka dia akan berubah lagi. Akan tetapi area critical di sini dia ada yang keluar dari bidang file cap. Nah, ini harus berhati-hati ya, karena ini berarti geser dua arahnya mengalami ketidaksempurnaan ya. Jadi saya sarankan naikkan menjadi 4 ya. Dan di sini misalnya teman-teman ingin menggunakan bentuk tiang yang bulat ya. Nah, di sini bisa kita rubah atau kita akan memutar sudutnya juga bisa ya. Saya naikkan misalnya 5 tiang. Nah, di sini teman-teman ingin mengganti sesuai dengan gambar dari bangunan ini misalnya ya, posisi 2 itu ada di mana ya, saya mencolokkan posisi 2 point label, kita akan lihat di mana posisi 2 ya, di sini. Oke, posisi 2 ini masih kalau kita lihat dia lebih baik posisinya tidur ya, seperti ini, karena kalau ke atas dia akan bertabrakan dengan fondasi pada titik kolom 101. Jadi lebih bagus kalau seperti ini ya. Kecuali kalau kita ingin menggabungkan menjadi file group dengan 2 kolom seperti itu bisa kita ganti seperti ini. Nah, ini kalau yang 0 derajat kita ganti yang 90. Nah, seperti ini ya, lebih tepat kalau ingin satu-satu tiang masing-masing fondasi.
Oke, next kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada pengecekan. Ini adalah garis kritikalnya. Ini masih di dalam area file cap, jadi masih bagus. Pengecekan terhadap gaya geser 2 arah dengan rumus-rumus ini. Ada 3 rumus dan masih oke ya. VC-nya berarti di sini yang dipakai. Dilihat ukuran kolom ideal, dimensi file cap yang di desain, ini ukurannya, ini masih aman ya. Dan kita lihat, nah di sini adalah pengecekan eksentrisitas. Jadi momen yang ada pada restrain itu akan menimbulkan tekan tarik pada file cap kita ya, akan menimbulkan tekan tarik, sehingga di sini akan ada koreksi terhadap daya dukung. Jadi ada yang bertambah, ada yang berkurang ya, seperti ini akibat MY, akibat MX, ada yang minus, ada yang positif ya, sehingga ada plus minus di sana, gaya tarik tekan ya pada dasar pondasi, sehingga itu harus kita perhitungkan, apalagi kalau momen yang terjadi sangat besar ya. Nah, di sini kita lihat semuanya mengalami tekan, dan di sini muncul desain file cap dan tiang aman. Berarti daya dukung yang ada di sini itu masih di bawah dari daya dukung tiang yang kita miliki, yaitu di sini 50 ton. Kita pakai 5 ya. Nah, kita lihat di sini hasil penulangannya ya. Nah, di sini penulangan desain pada file cap ini menggunakan konsep cantilever pada satu sisi ya, sehingga penulangan yang akan dihasilkan itu betul-betul maksimum seperti itu. Dan juga reaksi yang diberikan di sini ini berdasarkan hasil perhitungan tarik tekan yang ada di sini gitu. Jadi betul-betul sesuai dengan beban-beban yang kita input di dalam spreadsheet ini akibat reaksi yang terjadi, sehingga dia menjadi tarik tekan di pondasi file cap ya, dan itu reaction itu yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk menghitung penulangan. Nah, akhirnya kita mendapatkan momen ini untuk arah X adalah butuh D 16 jarak 76, untuk arah Y bisa menggunakan D 16 jarak 166. Nah, kalau kita misalnya mau mengganti, saya mau pakai diameter 19, kita ganti di sini ya. Kita lihat ya, di sini sudah berubah. Kita lihat di sini. Nah, desain penulangannya berbeda ya, D19 jarak 111 arah X, yang arah Y jarak 200. Dan kalau kita misalnya ini masih jauh sekali dari daya dukung yang kita miliki, berarti kita bisa mengecilkan ukuran tiang ya, tiang pondasi ya. Nah, atau kita bisa memendekkan kedalamannya, tapi perhatikan karakteristik tanahnya ya. Nah, di sini misalnya saya ganti 4 aja lah gitu ya. Kita akan lihat ke 4 dengan bulat ya ukurannya. Kita lihat di sini masih mengalami tekan, dan rupanya di sini ada yang 51,66 ton ya, mengalami tekan. Kita lihat ya, di sini berhasil keluar ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini hanya 50 ton. Mengapa di sini 51 masih tergolong aman ya? Dalam perhitungan ini kalau menggunakan acuan dari kombinasi kombinasi service ya, kombinasi service ini, daya dukung pondasi tiang kita bisa kita naikkan menjadi 1,3 dari kondisi daya dukung awal ya. Daya dukung awal itu daya dukung yang kita peroleh dari data lab dan hasil perhitungan daya dukung kita. Nah, itu kalau untuk kombinasi P2 dan PX ini kombinasi daya dukungnya bisa kita naikkan 1,3 dari kondisi awal, sehingga dia bisa dikatakan aman, tetap aman di sini ya, karena yang dicari itu yang maksimum dari data yang kita input. Nah, sebagai contoh misalnya saya kurangi ya, misalnya kalau gitu bagaimana dengan 45 ton.
Nah, kita akan lihat, tekan. Nah, di sini kok masih aman, kita akan kontrol ya, apakah ada kesalahan. Kita akan cek dulu. Oke. Ya, 45 dikali 1,3. Nah, rupanya 1,3 dari 45 itu memang 58,5 ton, jadi memang masih oke. Jadi kalau kita turunkan lagi jadi 40 ya. Oh, 40 masih oke. 38. Oke, kita akan coba 38, apakah terdeteksi oleh program atau aplikasi kita ini. 38. Nah, di sini akan mengganti, muncul menjadi bahaya ya. Dan di sini akan muncul keterangan bahwa itu harus diganti atau diperbesar seperti itu. Oke, demikianlah sobat ZLTC, spreadsheet baru kami ya. Spreadsheet ini versi trialnya bisa di-download dari link yang ada di deskripsi. Silakan ikuti arahan dari link tersebut ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat menambah wawasan kita dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.